Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Arif Anggoro, NPM 1970651608. Di sini saya akan mempresentasikan materi 7 dengan judul proses penjadwalan di prosesor. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang sering dilakukan di sistem komputer. Tujuannya untuk memutuskan proses mana yang harus berjalan dan kapan waktu yang diperlukan. Kriteria yang digunakan untuk optimasi kerja penjadwalan proses, yang pertama ada adil. Setiap proses adil yang dimaksud setiap proses mendapat jatah waktu yang sama. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah menjaga agar proses dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi berjalan maksimum. Yang ketiga, waktu tanggap atau respon time. Respon time ini dibagi menjadi dua, yaitu ada term respon time atau waktu tanggap interaktif, dan yang kedua event respon time atau waktu tanggap pada sistem nyata. Term respon time adalah waktu yang dihabiskan dari satu karakter perintah terakhir berinteraksi sampai instruksi pertama rutin layanan dieksekusi. Sedangkan event respon time adalah waktu di saat kejadian sampai instruksi pertama rutin layanan dieksekusi. Dan yang empat yaitu turnaround time. Turnaround time itu adalah waktu yang dihabiskan dari saat program masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Dengan kata lain, turnaround time adalah waktu eksekusi ditambah waktu tunggu. Yang selanjutnya throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan persatuan waktu. Terdapat 3 jenis penjadwalan pada sistem operasi yang kompleks. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau short term schedule, bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Sasarannya memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpalan kriteria. Dan yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium schedule, bertugas menangani proses swapping, mengendalikan transisi suspend to ready proses swapping. Swapping itu apa? Swapping itu sendiri adalah pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Dan yang ketiga, penjadwalan jangka panjang atau long term schedule, bertugas terhadap antrian batch dengan sasaran memberi keseimbangan job-job campuran. Dan yang selanjutnya terdapat 2 strategi penjadwalan. Strategi yang pertama adalah penjadwalan non preemptive atau run to completion. Apabila suatu proses telah diberi jatah, maka tidak dapat diambil alih proses lain sampai proses tersebut selesai. Yang kedua, penjadwalan preemptive. Proses lain mengambil alih jatah waktu proses lain. Ini sangat berguna pada sistem di mana proses memerlukan tanggapan dari pemproses lebih cepat. Misalnya pada sistem waktu nyata, kehilangan interupsi dapat berakibatkan fatal, atau pada sistem interaktif time sharing. Dan algoritma yang sering digunakan pada sistem non preemptive, yang pertama FIF atau first in
dan first out atau FCFS, first come first serve. Yang kedua SGF, shortest job first. Yang ketiga HRN, highest rate next. Yang keempat MVQ, multiple feedback quest. Nah, algoritma yang digunakan dalam strategi preventif ada RR atau round robin. Dan yang kedua SRF atau shortest remain first, ya. Yang ketiga PS, process scheduling. Yang keempat GS, granted scheduling. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.